Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Dan bagi para pelayan-pelayan Tuhan, kami ucapkan selamat melayani. Tuhan memberkati. Baik, kita berserah pada Tuhan atas ibadah dan pelayanan firman hari ini. Kita berdoa, ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, mari membuka hati untuk Tuhan, sebab firman-Nya akan mengalir dan akan tertabur untuk kita bersama-sama. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita betapa Tuhan sangat hebat, luar biasa. Bahagia kita punya Tuhan. Katakanlah, Tuhan Maha Besar. Oh Lord my God, when I always still wonder, consider all the wrongs that past away. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power to the universe is great. Sing my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. Sing my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. In the walk and oil let eyes to wonder, and hear the bird sings sweetly in the stars. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the roar, and hear the gentle breath, then sing my song, my Savior God to me. How great you are, how great you are. Then sing my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great you are. I shall come with show of acclamation, and take me home. What is joy shall fill my heart, then I shall go in humble adoration, and there is proclaim, my God, how great you are. Then sing my soul, my Savior God to me.
How great you are. It seems my soul has surrendered to thee. How great you are. How great you are. How great you are. How great you are. Tuhan Maha Besar. How great you are. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 13 Juli 2025, dalam minggu yang keempat setelah masa Trinitatis. Khotbah yang disuguhkan kepada kita sesuai dengan Almanak HKBP, yaitu Kitab Ulangan pasal 5 ayat 30. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Sekali lagi, tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Saudara, kita ikuti bersama-sama, demikian dituliskan di sana. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, dan rekan-rekan pelayanan yang kami kasihi, selamat menaburkan firman Tuhan, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata orang bijak, betapa pentingnya sebuah nasihat untuk dituruti. Dalam arti, jangan pernah saudara melupakan nasihat, apalagi nasihat itu datang dari orang-orang yang lebih tua, yang selalu memperhatikan dan mencintai serta mengasihi kita. Pasti mereka akan berikan nasihat supaya kita selalu selamat dan kita bisa menggapai tujuan atau harapan kita di masa mendatang. Dalam perkataan orang Batak dikatakan, tangihon si pasingot, jala ula homa nadengkan, salilik kuritanoon, patigor maroham, paimotingok matotong, nidok ngide batang. Dalam arti, jangan lupakan nasihat, perintah, apalagi itu dari Tuhan. Dan kata orang bijak, siapa yang peka dan melaksanakan perintah,
atau nasihat, hidupnya akan bahagia. Hidupnya akan terberkati. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau melakukan atau tidak mau nasihat hidup datang padanya, tidak mau mendengarkan itu, memberontak, bahkan berpaling dari nasihat, bahkan menolak nasihat hidup, maka hidupnya akan kacau. Hidupnya akan benar-benar terancam. Hidupnya hancur. Oleh karena itulah saya mengingat petua dari opung saya dulu. Dia katakan, rumah ijuk, ijuk panolotina. Natangi disipasingot, sedengkan dongoluna. Artinya, siapa yang mendengarkan nasihat hidup, hidupnya akan selalu cerah dan bahagia. Tapi sebaliknya dia katakan, rumah ijuk, ijuk panolotina. Nasotangi disipasingot, sega dongoluna. Siapa yang tidak mau mendengarkan petua, wejangan, nasihat, apalagi itu nasihat dari Tuhan, maka hidupnya akan hancur. Maka sekarang waktunya kita semua menerima nasihat, terlebih titah atau perintah Tuhan, agar hidup kita nantinya tenang, damai, bahagia, bahkan tiba pada kehidupan kekal. Saudaraku, berulang kali Tuhan mengingatkan umat Israel agar mereka selalu melakukan yang baik, setia pada perintahnya. Hal itu disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa. Musa turun tangan dan menyampaikan betapa Tuhan mengasihi, mencintai mereka. Sampai-sampai ia mengutusnya menyampaikan kabar baik, bahkan menyampaikan kabar hukuman dari Tuhan kelak. Supaya jangan bangsa itu sampai jatuh pada penghukuman atau murka Tuhan, maka diingatkanlah bangsa tersebut. Bangsa itu diingatkan setiap saat, ingat Tuhan, ingat perintahnya, ingat titahnya, ingat hukumnya, dan hindarilah dosa maupun kejahatan, dan hindarilah penyembahan berhala. Dia katakan kembali, jika engkau melakukan perintah Tuhan, engkau tahu itu baik, maka saudara akan diberkati. Pilihlah dari dua kata tersebut, kematian atau kehidupan. Saya yakin saudara masih ingat nyanyian Kudi HKBP yang sudah klasik, yang mengatakan, pilit ma hanguluani, pilit ma nadu mengkani. Saya pilih ma nadu mengkani. Pilihlah kehidupan, bukan kematian atau kebinasaan. Tuhan kembali mengingatkan bangsa itu agar mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, maka mereka akan diberkati. Tuhan telah memanggil langit, mengingatkan langit dan bumi. Diperhadapkan kepada kehidupan kita. Jangan sampai kita mendapat murka atau kutuk Tuhan. Tapi kita maunya memilih kehidupan, kedamaian, dan hidup surgawi. Hidup berarti lanjut usia memuliakan Tuhan. Beberapa kali untaian kata-kata ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Baik yang kecil maupun yang tua. Mereka diingatkan, jangan pernah lupa Tuhan. Jangan pernah lupakan perintahnya. Molo nang mangulhong, jala dapat toha sonangan. Tiok ma hatan debata haul ma Tuhan. Jangan pernah saudara memilih kesenanganmu saja di dunia ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar hati, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwamu hidup. Artinya, jalan menuju surga itu berat, penuh tantangan, banyak durinya. Jangan hanya memilih seperti jalan di jalan tol, bebas hambatan.
tidak melarang. Tapi karena kita larut dalam kepoya-poyaan, kita larut kepuasan, kenikmatan, kebebasan di jalan tol, akhirnya kita jatuh. Kita terlengah, kita lupa diri. Hidup ini harus benar-benar disatukan dengan Tuhan. Hidup tanpa Tuhan, kita sudah mati dalam kesia-siaan. Satu tema di minggu keempat setelah Trinitatis kali ini diingatkan, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Maka holongi debata, jala manangnya suarana. Dengarlah suara Tuhan, semua Israel. Dengarkanlah suara Tuhan, poke siude. Suara Allah selalu terdengar. Bila hari ini kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan tulikan telingamu, jangan keraskan hatimu. Uka ma roham, uka ma panonggormu, uka ma sipariommu, uka ma sudi nariho macalu dewata. Dan jangan menjadi pemberontak, jangan menjadi pecundang di dunia ini, dan jangan mempermainkan Tuhan. Tapi kasihilah Dia yang sudah memberi engkau berkat melimpah, memberikan saudara hidup. Jangan kau mengasihi yang lain-lain. Kau lebih mencintai dunia, bahkan mencintai dunia maya yang tidak kelihatan, yang tidak ada kenyataannya. Kau lebih memilih itu dibanding memilih dunia nyata. Saudara, orang-orang yang paling sering memilih, menggandrungi, dan konsentrasi dengan dunia maya dibanding dunia nyata. Padahal dunia nyata itu di sana ada Yesus, ada Tuhan, ada Roh yang siap menyertai, menolong kita. Saudaraku, jangan larut hanya di dunia ini. Pilih satu yang terbaik. Kematian atau kehidupan. Kebinasaan atau surgawi. Tidak kola di tanah tapi kiri. Pilih mana dumengkani. Pilihlah. Hanya satu kata untuk itu. Ya. Yes. Aku pilih Tuhan. Aku pilih surgawi. Aku pilih kehidupan, bukan kebinasaan. Saudara setuju tentang itu? Ingatlah, berita kesukaan yang disampaikan Musa ini, yang oleh Allah menginginkan adanya pertobatan bagi umatnya dan kembali ke jalan yang benar. Bukan lagi mereka pemberontak, tapi mengingat Tuhan baik dan sungguh luar biasa. Tuhan telah menunjukkan kasih terbesar sepanjang zaman, membebaskan mereka. Dan bagi kita semua, telah Tuhan tunjukkan kebaikan Tuhan itu. Kita diberi kehidupan, kita dihidupkan, kita sudah mati dulu, tapi Yesus membangkitkan kembali. Hiduplah bersama Tuhan. Happy Sunday for all men, for us. God bless you. Now everlasting. Be happy people in the Lord. Amen. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari Minggu ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami agar kami selalu memiliki kehidupan di dalam Engkau. Dan kami yakin Tuhan bersama kami selalu. Amin. Selamat hari Minggu bagi seluruh sahabat.